Bayangkan sebuah hari kerja biasa di pabrik nuklir. Suara mesin yang berdesir lembut tiba-tiba terhenti oleh kilatan cahaya biru yang mematikan. Pada suatu pagi di Tokaimura, Jepang tahun 1999, tiga teknisi tak pernah menyangka bahwa hari biasa mereka akan berubah menjadi tragedi mengerikan. Ketika prosedur sederhana berubah menjadi bencana, mereka terjebak dalam pancaran radiasi yang tak terhindarkan. Tubuh mereka terbakar dari dalam seolah waktu melambat memaksa mereka merasakan setiap detik penderitaan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik Jeko yang tampak tenang namun menyimpan bahaya mematikan ini? Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Hari ini Neo membawakan info dunia tentang bencana nuklir yang terjadi di Jepang tahun 1999. Sebelumnya Neo pernah bahas mengenai nuklir Chernobyl, jadi kalian bisa langsung klik aja kart di atas ya. Nah oke, langsung aja, mari kita mulai. JECO atau Japan Nuclear Fuel Conversion Company adalah perusahaan yang beroperasi di Tokaimura, Ibaraki Prefecture, Jepang. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk konversi bahan bakar nuklir, khususnya pengolahan dan pengayaan uranium untuk digunakan dalam reaktor nuklir. Nah, pada tahun 1999, di pabrik ini terjadi salah satu kecelakaan nuklir yang paling serius di Jepang, di mana terjadi reaksi berantai nuklir yang tak terkendali dan menyebabkan paparan radiasi tingkat tinggi pada tiga pekerjanya. Ketiga pekerjanya yaitu dua orang teknisi nuklir Hisashi Ouchi yang berusia 35 tahun dan Masato Shinohara yang berusia 39 tahun dan juga seorang supervisor Yutaka Yokokawa berusia 54 tahun. Nah, gimana sih kronologi kejadiannya? Jadi, pada tanggal 30 September 1999, suasana di pabrik konversi bahan bakar nuklir JECO di Tokaimura tampak biasa saja. Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa, tiga teknisi nuklir berpengalaman, sedang melakukan tugas hari-hari mereka. Namun, hari itu mereka menggunakan metode manual yang tidak sesuai prosedur untuk menuangkan larutan uranium ke dalam tangki presitipasi. Biasanya, proses pengayaan dilakukan dengan langkah-langkah yang sangat hati-hati dan menggunakan peralatan otomatis untuk memastikan keselamatan. Namun, pada hari itu, pekerja pabrik menggunakan metode manual yang melanggar protokol keselamatan standar. Mereka menuangkan larutan uranium langsung ke dalam tangki presitipasi dengan menggunakan ember stainless steel dan bukan menggunakan peralatan otomatis yang dirancang untuk mencegah kecelakaan. Nah, saat mereka menuangkan larutan uranium, tak seorang pun menyadari bahwa tangki tersebut sedang mendekati masa kritis. Tiba-tiba, sekitar pukul 10.35 pagi, reaksi berantai nuklir yang tak terkendali terjadi. Pada saat itu, kilatan cahaya biru khas radiasi Cherenkov memenuhi ruangan. Radiasi neutron dan gamma meledak dari tangki langsung menghantam tubuh Ouchi yang berada paling dekat dengan sumber radiasi. Dia terkena dosis radiasi sekitar 17 sievert, lebih dari cukup untuk membunuh seorang dalam hitungan hari. Masato dan Yutaka masing-masing juga menerima radiasi sekitar 10 dan 3 sievert. Alarm radiasi berbunyi keras menandakan adanya bahaya besar. Ouchi dan Shinohara langsung menunjukkan gejala kerusakan radiasi akut seperti mual, muntah, dan luka bakar radiasi. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Tokyo untuk perawatan intensif. Di sana dokter berusaha keras menyelamatkan mereka. Ouchi sempat ditempatkan di ruang steril dan menerima berbagai perawatan intensif termasuk transplantasi sel punca dan transfusi darah. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi sangat parah. Sel darahnya hancur, sistem kekebalannya rusak, dan organ-organ dalamnya mengalami kegagalan. Hisashi Ouchi menderita luka bakar radiasi parah di seluruh tubuhnya. Kerusakan sel darah yang menyebabkan anemia dan kegagalan sistem kekebalan, serta kerusakan organ internal. Selama 83 hari, Ouchi menerima perawatan intensif dan juga ditempatkan di ruang steril untuk mencegah infeksi. Namun, akhirnya ia meninggal dunia pada 21 Desember 1999. Masato Shinohara yang juga mengalami luka bakar radiasi dan kerusakan sel darah, menerima transfusi darah dan perawatan luka. Namun, ia meninggal beberapa bulan kemudian karena komplikasi radiasi. Sementara itu, Yutaka Yokokawa yang terkena dosis radiasi lebih rendah mengalami gejala akut seperti mual dan kelelahan dan dipantau secara ketat untuk memastikan pemulihan kesehatannya. Meskipun Yokokawa selamat, ia harus hidup dengan dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan radiasi. Perawatan terhadap Ouchi memang memicu perdebatan etika medis karena melibatkan prosedur yang sangat eksperimental sampai ada dugaan bahwa Ouchi menjadi kelinci percobaan. Beberapa pihak menganggap bahwa perawatan intensif yang diberikan kepada Ouchi memperpanjang penderitaannya tanpa harapan pemulihan yang realistis. Namun, tim medis berpendapat lain. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya dalam situasi yang sangat ekstrim dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi keluarga korban seperti Hisashi Ouchi dan Masato Shinohara, mereka menerima kompensasi dari JECO sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi yang menimpa. Uang kompensasi itu mencakup biaya medis yang selangit, biaya pemakaman yang tak terduga, dan ganti rugi atas kehilangan yang tak ternilai. Namun, tak hanya JECO yang turun tangan.
Pemerintah Jepang juga ikut memberikan dukungan finansial dan berkomitmen memperketat regulasi keamanan agar mimpi buruk ini tak terulang lagi. Di tengah rasa kehilangan yang tak terperikan, keluarga korban juga membawa kasus ini ke pengadilan di mana Jeko dinyatakan bersalah atas kelainan fatal mereka dan diperintahkan untuk membayar kompensasi tambahan. Dengan dukungan jangka panjang yang termasuk layanan konseling dan bantuan sosial lainnya, keluarga korban berusaha merajut kembali kepingan hidup mereka yang tercerai-berai oleh radiasi maut. Kegelapan dari kejadian ini masih membayangi, tetapi ada harapan bahwa dengan langkah-langkah keselamatan yang lebih ketat, tragedi serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Investigasi pasca kejadian mengungkapkan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh pelanggaran protokol keselamatan dan kurangnya pelatihan yang memadai. Beberapa eksekutif dan manajer Jeko, termasuk manajer pabrik, dituntut dan dihukum karena kelalaian menyebabkan kematian dan cedera serius pada pekerja. Insiden ini juga memicu perubahan besar dalam regulasi keselamatan nuklir Jepang, termasuk pengetatan prosedur operasi dan peningkatan pelatihan pekerja di industri nuklir. Pabrik ini juga sempat ditutup sementara setelah kecelakaan untuk evaluasi keselamatan dan perbaikan prosedur. Kemudian perusahaan mengalami kesulitan operasional dan finansial yang signifikan akibat reputasi yang tercemar dan biaya hukum serta kompensasi yang besar. Kecelakaan di Tokaimura adalah peringatan tragis tentang bahaya energi nuklir dan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Ini juga menggugah kesadaran publik tentang resiko radiasi dan tanggung jawab besar yang harus diemban oleh industri nuklir untuk melindungi pekerja dan masyarakat. Nah, itu dia semua mengenai tragedi nuklir Jepang tahun 1999. Semua info yang aku dapatkan ini dirangkum dari berbagai artikel dan media yang sudah dipublikasikan ya. Dan kalau kalian ada info tambahan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau ada ide untuk next video bisa juga DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you dan video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.